Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut bab Qurratul Uyun dalam bab yang perlu diperhatikan dalam mengulangi kesenggaman atau hendak mengulangi mindo. Bahasa Jawa ini mindo atau mengulangi persenggamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghusluhu li dzakarihi kadzalika insya'a ghauta bi qurbi dzalika wa ghusluhu li dzakarihi kadzalika insya'a audaha bi qurbi dzalika. Membasuh zakar itu disunahkan kawan apabila senggama yang kedua hendak dilangsungkan. Apabila senggama yang kedua kali hendak dilangsungkan. Dalam bait nadhom ini Syekh Penadhom menjelaskan bahwa sunnah bagi suami yang ingin mengulang kembali senggama itu membasuh zakarnya, karena itu dapat menyegarkan tubuh, sekaligus hal itu juga dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian pengarang kitab Al-Mukhtasar berkata, sunnahnya membasuh zakar itu berlaku untuk umum, baik hendak mengulangi senggama maupun tidak. Jadi ketika selesai itu umum, maksudnya mau mengulangi atau cukup sekali itu disunahkan untuk membasuh zakar. Pendapat ini yang dipegang oleh Imam Ibnu Yunus. Tapi menurut sebagian ulama sunnahnya membasuh zakar manuk wong lanang itu hanya khusus untuk mereka yang hendak mengulangi senggama. Ini maksudnya sebagian ulama. Kalau menurut Imam Ibnu Yunus itu umum. Adapun membasuh zakar setelah bersenggama dengan istri, adapun membasuh zakar maksudnya dengan istri, maksudnya seandainya punya istri lebih dari satu. Jadi membasuh zakar setelah main dengan atau melakukan persembahyan dengan istri yang pertama, kemudian mau mengulang atau mau melanjutkan pada istri yang lain atau istri kedua atau istri yang berikutnya, itu hukumnya wajib. Kalau untuk membasuh zakar untuk mengulangi, untuk melakukan persenggamaan dengan dua istri atau itu hukumnya wajib. Kalau untuk istri yang satu, istri yang sama itu hukumnya sunnah. Ini menurut Imam Abu Hasan. Sementara untuk wanita membasuh Mr. V atau vagina itu tidak dianjurkan, karena dapat mengendorkan saraf-saraf Miss V atau vagina, dapat mengendorkan liang persenggamaan itu. Kemudian Syekh Penadhom juga menjelaskan, wa kullu ma'in baridin ya sahi yumna'u syurbuhu 'ala nakahi kadzalika sahi ba'da wad'in yutaqo ghuslu qadihi bi dzaki huqiqa.
Wa kullu ma'in baridin ya sahi yumna usurbuhu ala nakahi kadzalika sahi ba'dawat in yutaqa wuslu qadi bidaka huqiqa. Setiap air yang dingin, setiap air yang dingin kawan, jangan diminum setelah melakukan persenggamaan. Demikian pula wahai kawan, setelah senggama, jangan dibasuh dengan air yang dingin. Jadi setelah melakukan hubungan sama istri atau persenggamaan, jangan minum air dingin atau air es. Begitu juga jangan membasuh zakar dengan air dingin. Syekh Penado menjelaskan bahwa senggama tidak boleh meminum air dingin setelah bersetubuh dan membasuh zakar dengan air karena bisa membahayakan. Kemudian pengarang kitab Al-Iddah mengatakan bahwa kenapa kok membahayakan? Karena setelah melakukan persenggamaan, kalau airnya dingin itu menyebabkan zakar itu benar-benar dingin. Selain membahayakan juga betul-betul dingin dan lemas. Untuk itu setelah melakukan persenggamaan, sambil jangan minum air yang dingin, juga menunggu beberapa saat. Hendaknya menunggu beberapa saat. Kemudian dilanjut lagi penadhom. Wanamuha ba'dal faraghi ya fatah bi jambihal aimani hakama ata yujibu sahi dzakaron wa aksuma. Dzakartu ya sahibi aksihin tama. Tidur istri seusai senggama. Wahai pemuda, tidurnya istri seusai senggama, wahai pemuda, adalah dengan lambung kanan. Pahamilah keterangan ini. Kenapa cara tidur seperti itu mampu menyebabkan anak yang terlahir laki-laki, walaupun semuanya adalah biidznillah, dengan izin Allah, tapi kita dianjurkan ada tata cara atau ikhtiar. Kemudian kebalikan dari apa yang saya katakan, anak yang terlahir wanita, maksudnya tadi setelah melakukan persenggamaan, kalau menginginkan anak laki-laki, hendaknya istri tidur memakai dengan lambung kanan atau miring kanan setelah melakukan hubungan. Dan jika menginginkan anak perempuan, melakukan kebalikannya, yaitu tidur dengan lambung kiri atau miring niwo. Itulah penjelasan Syekh Penadhom. Jadi cara ikhtiar untuk mendapatkan anak laki-laki salah satunya yaitu setelah selesai senggama itu miring nganan, nengen, lek pingin anak perempuan miring iwo. Kemudian dalam kitab An-Nasihah mengatakan bahwa jika suami menghendaki agar anak terlahir laki-laki, maka setelah bersenggama hendaknya suami meminta istrinya supaya tidur ke kanan. Dan apabila hendak ingin perempuan ingin tidur dengan apabila tidurnya hanya untuk istirahat, nah ini, kalau untuk sekedar istirahat atau ingin melakukan lagi, misalnya ada niat untuk mengulang lagi atau sekedar atau rehat atau ingin rehat, maka hendaknya tidur dengan posisi terlentang. Ini dikuatkan dalam kitab An-Nasihah. Kemudian Imam Ibnu Adun menuturkan bahwa pengarang kitab Al-Iddah berpendapat apabila suami merasa akan mengalami ejakulasi atau apabila suami merasa ingin mengalami ejakulasi, hendaknya dapat mengubah posisi tubuhnya. Yang agar lebih condong ke kanan.
Begitu juga apabila ingin mencabut zakarnya, maka juga condong ke kanan. Kemudian barang siapa yang menginginkan anak laki-laki juga hendaknya memberi nama Muhammad terhadap kandungan istrinya. Jadi ketika masih dalam kandungan, masih dalam bentuk janin atau mungkin apa itu masih segumpal darah sih apa tuh, atau masih berbentuk mudghah, itu dianjurkan memberi nama Muhammad agar anak yang terlahirnya laki-laki. Thumma sahibu ihtilami ya fata fahaka hukmahu sahihan tabata ingkana ammubahatin karoma wa aksuha uqubatun alama wa iyyakum bi ghairi suratin warad fa nikmatun yurwa jadiron lafanat wa iyakun bi ghairi suratun warad fa nikmatun yurwa jadiron lafanat. Kemudian wahai pemuda, kemudian orang yang bermimpi keluar mani, wahai pemuda, apabila orang yang mengalami ikhtilam atau mimpi indah, ikhtilam itu mimpi indah. Apabila mengalami ikhtilam atau mimpi indah dan kemudian bermimpi mengeluarkan mani. Apabila mimpi hal-hal yang mudah itu merupakan penghormatan. Apabila mimpi hal-hal yang mubah itu artinya boleh. Jika sebaliknya itu pertanda penyiksaan, apabila sama sekali tak tergambarkan, patutlah jika mimpi itu merupakan kenikmatan. Apabila tak tergambar patutlah jika mimpi itu merupakan kenikmatan. Nah ini, untuk pemuda-pemuda yang balik atau sudah berumah tangga, jika mengalami ikhtilam mimpi, ada 3 macam jenis mimpi, yaitu penghormatan, penyiksaan, dan kenikmatan. Mimpi itu yang mengalami ikhtilam mimpi itu penghormatan, penyiksaan, kenikmatan. Di dalam mimpi itu ada jenis-jenis itu, ada yang kadang mimpi itu nggak bisa setelah sadar nggak tergambarkan. Kemudian ada yang mimpi dengan seseorang yang nggak mungkin melakukan, artinya haram. Itu mimpi mungkin dengan wanita yang sudah berkeluarga, yang nggak mungkin itu. Nah, itu kemudian ada yang mimpi yang boleh atau itu kadang-kadang mimpi melakukan dengan pasangan kita karena lama sudah nggak tersalurkan, kemudian kita tuh mimpi dengan pasangan yang sah. Syekh Manadham mengingatkan dengan bait tersebut bahwa sesungguhnya mimpi itu ada 3 macam, yaitu karomah, ukubah, dan nikmat. Yang tadi yaitu karomah, penghormatan, ukubah, penyiksaan, dan nikmat. Kemudian dalam pengarang kitab An-Nasihat menurutkan bahwa ada kalanya mimpi junub itu merupakan ukubah atau siksaan, yaitu mimpi yang tergambarkan di dalamnya, atau mimpi yang tergambarkan. Kemudian ada mimpi nikmat atau kenikmatan, mimpi yang di dalamnya tidak tergambarkan. Kotoran pun melebihi kotoran yang ada pada tubuh manusia. Sementara menolak kematangan sperma dapat menarik syahwat. Kemudian ada
yang karomah atau penghormatan, yaitu suatu impian yang di dalamnya tergambarkan yang diizinkan syara, yaitu mimpi yang tergambarkan tadi yang diizinkan syara, yang kemudian tanpa adanya penyiksaan, maka maksudnya tidak merasa sakit, merasakan suatu kenikmatan. Lalu dalam mimpi itu terdapat suatu kenikmatan yang luar biasa, enggak ada penyiksaan. Ini masuk kategori mimpi yang karomah. Maka secara mutlak mimpi karomah itu lebih utama daripada mimpi yang kenikmatan. Itu bab tadi sekilas untuk hal-hal yang perlu diperhatikan hendak dalam mengulang persenggamaan, yaitu mencuci zakar, kemudian jangan minum air dingin atau es, kemudian ketika rehat terlentang. Sementara itu dulu kitab Qurratul Uyun. Di lain kesempatan kita kupas dalam bab-bab yang lebih mendetail atau lebih mendalam tentang mungkin segala sesuatu yang menjadi mungkin ganjalan apa. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.